Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Salam sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada hari ini jam kedua kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Submateri interaksi sosial. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup anak-anak. Oke, anak-anak, materi interaksi sosial bisa kalian baca di buku paket IPS kelas 7, selain itu juga di LKPD. Ya, tolong dibuka buku paketnya atau di LKPD anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, diharapkan peserta didik dapat dengan baik dan benar 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. 2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri tindakan interaksi sosial. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita memerlukan orang lain. Ya, mengapa demikian? Kita tidak bisa hidup sendiri ya, anak-anak. Mengapa? Apa yang kalian ketahui tentang interaksi sosial? Nah, siapkan selembar kertas kerja dan tulislah jawaban pertanyaan berikut. Nah, sudah ketemu jawabannya ya? Oke, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain dalam kehidupannya. Manusia juga selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, baik material maupun spiritual. Berarti sudah jelas ya anak bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara individu dengan kelompok. Jadi anak-anak, interaksi sosial itu bisa dilakukan antara individu dengan individu, bisa dilakukan antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Nah, pengertian interaksi sosial menurut beberapa ahli. Ya, kalau tadi anak-anak di depan sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Di sini ada beberapa pengertian interaksi sosial menurut beberapa ahli. Ada Kimbal Yang, ada Suryono Sukanto, ya. Nah, anak-anak bisa membaca pengertian interaksi sosial ini menurut beberapa ahli, ya, bisa dibaca. Silakan anak-anak baca. Nah, sekarang anak-anak sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Apa saja anak-anak faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Yang pertama, ada imitasi. Ya, ada imitasi. Kemudian ada sugesti. Ada juga identifikasi. Ada simpati, empati, dan motivasi. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan imitasi anak-anak? Apa yang dimaksud dengan sugesti?
Nah, anak-anak coba nanti kalian cari apa pengertian dari masing-masing faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut. Nah, sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang, biasanya 2 atau lebih. Jadi interaksi itu dilakukan pasti minimal 2 orang. Kalau hanya 1 orang berarti bukan interaksi sosial. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Interaksi sosial itu karena dilakukan oleh 2 orang atau lebih berarti ada timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Jadi, antar individu ataupun antar individu dengan kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok itu ada komunikasi. Ya, dan komunikasi itu bisa dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang bermakna. Ya. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu atau yang ingin dicapai. Jadi interaksi sosial itu dilakukan pasti ada tujuan. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi ciri-ciri interaksi sosial seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini anak-anak ada lembar kerja peserta didik ya. Baca buku IPS SMP kelas 7 halaman 88 sampai 89 atau di slide ya, slide tadi 6, 7, 8, kemudian diskusikan dalam anggota kelompok. Anak-anak bisa membentuk kelompok dengan siswa yang berdekatan rumahnya. Bisa juga kelompok itu dibuat melalui WA group ya. Nah, apa yang harus dikerjakan anak-anak? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Sudah paham ya tadi, tinggal membuka kembali, membaca kembali, kemudian tuliskan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang kedua, jawablah pertanyaan di kolom berikut. Ya, itu ada kolom uraian, kemudian ada deskripsikan dan tuliskan contohnya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 6. Ada tadi contohnya apa? Ada imitasi, ada sugesti dan sebagainya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan tadi masing-masing faktor tadi? Jadi tolong deskripsikan, kemudian tuliskan contohnya. Contoh imitasi itu apa? Nah, anak-anak bisa membaca buku tadi ya, di buku paket bisa, dengan menggunakan LKPD juga bisa. Anak-anak juga bisa browsing di internet. Ya, jadi anak-anak untuk mengetahui jawabannya, anak-anak bisa mencari dengan berbagai sumber. Oke, selanjutnya ciri-ciri tindakan interaksi sosial. Apa cirinya anak-anak? Tadi juga sudah Ibu jelaskan cirinya apa. Nah, sekarang dari yang sudah dipelajari tadi ya, apa sajakah yang telah kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Ya, ini tidak usah dijawab, yang tahu adalah anak-anak. Apa kalian senang mempelajari materi ini? Apa sajakah yang masih membingungkan? Ada apa tidak yang masih membingungkan? Adakah faktor interaksi sosial yang pernah kalian alami? Ya, tulis di buku kalian ya. Nah, ini cukup sebagai refleksi saja ya. Nah, kemudian pelajari tentang jenis dan syarat terjadinya interaksi sosial di buku paket, internet atau sumber lain yang relevan sebagai materi pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Untuk materi yang akan datang, anak-anak bisa mempelajari jenis dan syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, ini sebagai penguatan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi untuk mempertahankan hidup. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul upaya untuk saling menguasai sehingga perlu adanya
pola hubungan sosial untuk menciptakan keteraturan sosial atau social regulation. Keteraturan sosial atau social regulation sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang harmonis. Pola regulasi seperti ini dapat membentuk sistem sosial yang mapan dan dapat dijadikan landasan pengembangan masyarakat lintas agama. Nah, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Jika kau menginginkan sesuatu dalam hidupmu yang tak pernah kau punya, kau harus melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Yang menjadi tugas kalian tadi, diingat ya anak-anak, yang menjadi tugas kalian. Yang pertama adalah pengertian interaksi sosial itu apa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, tadi ada 6 ya. Nah, itu dideskripsikan dan diberikan contohnya. Selain itu juga ciri-ciri interaksi sosial itu sebagai tugas kalian. Nah, kalau anak-anak masih belum jelas atau memerlukan masih ada pertanyaan, bisa anak-anak tanyakan melalui WA group ya. Untuk pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Cukup? Nah, saya akhiri anak-anak pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.